Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalaqal insana min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwah fillah rahimakumullah, para pemirsa Mujahidin Madani Televisi, segala puji sesungguhnya hanya bagi Allah Rabbul Alamin, dan tidak ada zat yang berhak disembah kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, yang telah menciptakan alam semesta beserta apa yang ada di dalamnya. Ikhwafillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan wahyunya, dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan berusaha untuk menggali salah satu ayat dari surah Al-Bayyinah yang bunyinya begini, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah umiru illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin lahuddin, dengan kondisi hati yang ikhlas, hanya mengharap kepada agamanya. Kata-kata ikhlas inilah yang akan coba kita pelajari, kita fahami, dan kita internalisasikan di dalam kehidupan kita. Kita sering mendengar kata ikhlas, kita sering berusaha untuk beramal itu seikhlas mungkin. Namun barangkali kita masih bingung ya untuk mendeteksi bagaimana amal yang dilaksanakan dengan ikhlas itu kira-kira seperti apa. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, keikhlasan itu sesungguhnya bisa kita rasakan. Jadi kalau kita berbicara tentang keikhlasan, ingat, yang tahu makna keikhlasan atau nilai keikhlasan itu di dalam apa yang kita perbuat hanyalah kita yang bersangkutan dan Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga kita jangan sekali-sekali kemudian berkata, "Wah, orang itu amalnya tidak ikhlas, orang itu sholatnya tidak ikhlas, orang itu di dalam menyumbang tidak ikhlas." Maka hal seperti ini tidak diperbolehkan, karena sesungguhnya yang tahu tentang keikhlasan hati seseorang di dalam beramal itu hanya antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita, pada diri kita ini, bagaimana untuk mengetahui apakah kita ini di dalam beramal kira-kira ikhlas atau tidak? Paling tidak mungkin dapat kita jadikan sebagai pedoman ada dua hal ya. Kita jadikan sebagai deteksi apakah amalan yang kita lakukan itu kira-kira sudah ikhlas atau tidak karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Yang pertama, ikhwafillah, keikhlasan di dalam berbuat atau di dalam amalan kebaikan, apakah itu dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau muamalah ya, di dalam perbuatan yang tidak langsung nilainya ibadah tapi bentuknya adalah muamalah karena masih mengandung lantaran kepada sesama manusia, itu paling tidak kita bisa deteksi dari amalan yang kita lakukannya ada dua hal. Yang pertama, apakah kita di dalam berbuat kebaikan ini atau di dalam beribadah ataupun muamalah, itu yang pertama, apakah kita merasa senang, merasa gembira, atau menimbulkan sebuah emosi positif di dalam melakukan amalan tersebut. Karena sesungguhnya amalan yang dilakukan dengan ikhlas itu akan dilakukan dengan penuh rasa gembira, penuh energi, karena di dalam melakukan tersebut disertai dengan hati yang gembira,
dengan hati yang mengharap hanya keridhaan Allah SWT, bukan karena mengharap pujian manusia atau mengharap sesuatu yang di luar dari ridho Allah SWT. Contohnya, seseorang yang beramal dengan ikhlas dalam satu hal, katakanlah sholat, maka sholat yang dia lakukan itu akan membuat hatinya gembira. Itu yang pertama. Dan sholat yang dia lakukan itu bukan karena keterpaksaan, sehingga sholat yang dilakukan dengan ikhlas, maka insya Allah dia akan termotivasi dan akan berefek. Sholat yang dilakukan itu menimbulkan kegembiraan, menimbulkan rasa sukacita, dan menimbulkan kesegaran jiwa. Itu kalau dilaksanakan dengan hati yang ikhlas. Jadi ketika kita melakukan sholat itu tidak ada unsur keterpaksaan atau unsur mengeluh atau unsur merasa rugi ketika dia melakukan sholat. Sehingga ketika seseorang itu melakukan sholat dengan ikhlas karena landasan ikhlas, maka insya Allah dia akan dengan senang hati setiap azan berkumandang itu dia akan bergegas karena hatinya rindu hatinya merasa senang untuk segera melakukan sholat. Ini dalam hal ibadah. Begitu juga di dalam hal katakanlah amalan muamalah, membantu orang atau membersihkan kotoran di sebuah tempat di halaman. Ketika seseorang itu melakukan dengan ikhlas, maka dia akan melakukan dengan senang hati. Katakanlah ada sampah di sebuah ruangan. Ketika dia berusaha untuk membersihkan sampah tersebut, dilakukan dengan senang hati karena dia melakukan dengan ikhlas. Tapi ketika seseorang itu biasanya melakukan dengan berat hati, dengan perasaan mengeluh, biasanya karena disuruh, ya, seorang siswa yang disuruh gurunya untuk membersihkan ruangan kelasnya, kalau itu dilakukan dengan ikhlas, maka dia akan mengerjakan pekerjaan itu dengan rasa gembira dan hasilnya maksimal. Karena hatinya memang senang dalam melakukan itu. Kecuali lain halnya ketika dia melakukan hal tersebut dengan perasaan menggerutu, mengeluh, ngedumel. Ketika disuruh, maka dia akan melakukan pekerjaan itu secara asal-asalan. Dan itu tidak menimbulkan efek rasa senang dalam mengerjakan dan tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dalam pekerjaan tersebut. Barangkali pekerjaannya juga tidak sempurna, dalam membersihkan ruangan itu juga tidak sempurna. Begitu juga ketika seseorang itu di dalam katakanlah bersedekah tidak ikhlas, maka sedekah yang dia lakukan itu tidak menimbulkan rasa bahagia di dalam hatinya. Ini yang pertama. Untuk mendeteksi amalan yang kita lakukan itu atau kebaikan yang kita lakukan itu ikhlas atau tidak adalah sejauh mana kita di dalam melakukan amalan tersebut menimbulkan rasa senang atau menimbulkan sebuah energi yang membahagiakan hati kita, baik dalam ibadah maupun di dalam muamalah. Nah, kemudian yang kedua, ikhwafillah rahimakumullah, untuk mendeteksi apakah amalan yang kita lakukan itu ikhlas, benar-benar ikhlas atau tidak, adalah yang kedua, menimbulkan rasa kecewa atau tidak. Kalau seseorang di dalam melakukan kebaikan itu di kemudian waktunya, di lain hari atau di lain waktu kemudian ada rasa kecewa, maka berarti yang dia lakukan itu belum ikhlas. Contoh begini, kalau dalam hal ibadah, ada seseorang yang rajin sekali sholat, katakanlah sholat tahajud. Sholat tahajud dia tiap malam bangun karena ceritanya dia kepingin mempunyai cita-cita, katakanlah sebuah contoh, ingin menjadi seorang pegawai negeri, kata gitu. Ingin menjadi seorang pegawai negeri, kemudian dia rajin sholat tahajud, menghadap kepada Allah, berdoa kepada Allah. Tapi setelah ada pendaftaran pegawai negeri, terus kemudian dia tidak diterima, tiba-tiba menjadi turun semangatnya untuk beribadah kepada Allah, menjadi turun keinginannya, motivasinya untuk melaksanakan sholat tahajud.
Dan bahkan dia kadang-kadang tidak jarang berkata, wah, aku ini kurang apa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ini kurang apa di dalam beribadah. Sudah tiap malam berdoa atau sholat tahajud, setelah itu bermunajat kepada Allah, minta dengan sungguh-sungguh. Wah, sekalinya tetap tidak jadi juga. Akhirnya setelah realitas ya, menurut syahwatnya ternyata doanya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia kecewa, dan kekecewaan itu akhirnya menimbulkan putusnya ibadah yang selama ini sudah dia berusaha untuk lakukan. Begitu juga dalam hal muamalah, misalkan orang yang tidak ikhlas itu kelihatan. Jadi kita tidak usah mengatakan seseorang itu, wah, dia menyumbang tidak ikhlas, dia memberikan tidak ikhlas. Yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Cukup ini, deteksi ini hanya cukup untuk diri kita, apakah kita yang kita lakukan itu ikhlas atau tidak. Kalau kita katakanlah di dalam bersedekah atau berzakat atau memberikan sesuatu atau menolong orang lain itu tidak ikhlas, lihatlah atau rasakan di dalam hati, itu pasti ada rasa timbul kekecewaan. Misalkan begini, saya sudah menyumbang ke masjid 1,5 juta. Ternyata tidak ada orang yang memuji saya. Kemudian ada rasa kecewa, sekalinya biarpun saya nyumbang juga tidak ada yang memperhatikan, tidak ada juga yang memuji. Maka kekecewaan ini sebagai indikator bahwa amalan itu tidak ikhlas. Jadi kalau kita ingin mengetahui bahwa kita itu ikhlas atau tidak dalam beramal, yang kedua ini, setelah kita melakukan hal tersebut, ada rasa kecewa atau tidak. Ketika di lain waktu barangkali kita punya keinginan itu tidak tersampaikan atau tidak kesampaian sesuai dengan yang kita inginkan. Dalam ibadah, seseorang yang tidak ikhlas, yang dalam melakukannya hanya karena keinginan syahwatnya, barangkali suatu saat dia akan menggebu-gebu dan motivasi sangat tinggi di dalam melakukan amalan ibadah tersebut. Namun kemudian ketika keinginan syahwatnya tidak, barangkali Allah masih menunda kesampaian dari yang didoakan, yang dimohon kepada Allah, yang diinginkan, kemudian dia merasa kecewa, bahkan bisa futur, bisa sama sekali tidak melakukan amalan yang sudah pernah dilakukan karena kekecewaan dalam melakukan amalan tersebut. Ya, kita perlu hati-hati, rahimakumullah. Jangan sampai amalan yang kita lakukan ini tidak ikhlas, karena amalan yang tidak ikhlas itu akan menimbulkan keterputusan atau ketidakistiqomahan kita di dalam melakukan amalan kebaikan tersebut, baik dalam beribadah kepada Allah maupun di dalam bermuamalah, amalan-amalan kebaikan yang nilainya adalah di dalam hubungan kepada sesama manusia, atau nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan di dalam lingkungan kita, di dalam keluarga kita, dan segalanya. Nah, di dalam ruang lingkup keluarga, seorang suami, seorang istri yang melaksanakan tugasnya masing-masing dengan ikhlas, insya Allah itu akan bisa mengantarkan keluarga tersebut ke dalam kebahagiaan, ke dalam sakinah, mawaddah, warahmah. Karena di dalam mengerjakan itu penuh dengan rasa gembira. Mengerjakan apa saja itu dilakukan dengan rasa gembira, tidak pernah merasa rugi dengan apa yang dilakukan, karena yakin bahwa setiap kebaikan itu pasti ada manfaatnya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan tidak juga rasa kecewa, karena di dalam melakukan kebaikan itu dia tidak mempunyai pamrih apapun. Yang penting saya melakukan kebaikan, yang penting saya beribadah kepada Allah, yang penting saya dalam melakukan amalan ini tidak mengharapkan pamrih dari orang lain. Sehingga walaupun orang lain tidak memuji, walaupun tidak mendapatkan atensi dan apresiasi dari manusia lain, itu tidak berpengaruh sama sekali di dalam amalannya, karena bukan itu yang dia cari. Yang dicari adalah karena hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan dengan penuh rasa takwa serta iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dua hal yang barangkali dalam aplikasi kehidupan kita
dapat kita ambil sebagai alat detektor ya, untuk mengukur kira-kira yang kita lakukan dari amalan-amalan kebaikan ini ikhlas atau tidak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ikhwah fillah, dan kita sama-sama memohon kepada Allah agar dimudahkan hati kita ikhlas di dalam beramal dan mendapatkan makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia hatta akhirat, sampai dari akhirat. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.